teman-teman yang bertanya, untuk terutama yang di daerah Jawa Barat, yang pecinta olahraga, Porda Jawa Barat tahun 2022 akan dilaksanakan di mana? Kebetulan Porda tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Kalau kita ngobrolin Kabupaten Ciamis, tidak terlepas dari sebuah kerajaan yang begitu masyhur pada zaman itu, yaitu Kerajaan Galuh. Mari kita bahas Kerajaan Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Kang Idat di Kang Idat 93 Channel. Kali ini karena kebetulan sebentar lagi akan ada Porda Jawa Barat November bulan depan, lebih tepatnya mungkin pertengahan November. Porda dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, menjadi tuan rumahnya adalah Kabupaten Ciamis. Kalau kita ngobrolin Kabupaten Ciamis, ya tentunya tidak akan terlepas dari asal-usul, yaitu sebuah kerajaan Galuh yang pertama didirikan oleh Reti Kandayun dari Sunda juga, tapi beliau menginginkan membentuk kerajaan baru, yaitu Kerajaan Galuh. Awal mulanya ada di situs Karangkemulian, berbagai peninggalannya banyak di sana. Ada batu pangcalikan, yaitu sebuah singgasana dari masa Reti Kandayun sampai ke sininya terakhir kemungkinan ke Permadikusuma. Terus juga legenda Cumanara yang setelah beliau tua mengundurkan diri menjadi raja dan memilih menjadi seorang petapa sampai akhir hayatnya. Nah, Kerajaan Galuh itu sebenarnya dua. Kadang-kadang kita juga dengan kerajaan Sunda itu sama persis, kadang bertentangan, kadang menyatu. Nah, Kerajaan Galuh itu mempunyai juga menyumbangkan banyak raja, yaitu salah satunya yaitu Sanjaya yang menjadi legenda juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu masih keturunan dari Galuh. Wilayahnya mencakup cukup luas, berbatasan dengan Kerajaan Sunda, kerajaan kedua setelah Kerajaan Tarumanegara, juga tertua kedua di Nusantara. Galuh berarti permata. Waktu dulu-dulu Bapak Ridwan Saidi menerjemahkan bahwa Galuh brutal, kita bisa menyangka bahwa itu arti yang ngawur. Tepat juga kali ini Kang Idat berada di alun-alun Kabupaten Ciamis, di depan Masjid Agung, dan di belakang Kang Idat adalah kantor pendopo Kabupaten Ciamis, yang saat ini Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria. Beliau asli orang Ciamis, dan wakilnya itu Bapak Yana De Putra yang dulunya adalah Dewan, juga sekarang menjadi wakil bupati, dan kantor Dewan ada di belakang. Bukan di belakang ya, di depan lebih tepatnya. Nanti kita shoot. Itu teman-teman, balik lagi ke pembahasan bahwa Galuh itu menjadi permata, menjadi simbol, jadi kebanggaan masyarakat Sunda, terutama masyarakat Kabupaten Ciamis. Dan nama Kabupaten Ciamis itu sebenarnya dulu juga Galuh, keadipatian ya. Jadi sehingga pada zaman kalau tidak salah Prabu di Galuh Salawe, yang makamnya ada di Salawe, Cijemaragas, itu adalah gelar Prabu terakhir, yang selanjutnya karena pengaruh Mataram, Islam sangat kuat masuk ke daerah sini, ke daerah Galuh, maka status Kerajaan Galuh diturunkan setingkat menjadi keadipatian, dan adipati pertamanya adalah Adipati Panaikan yang dimakamkan di situs Karangkemulian. Juga ada satu makam yang berbeda dari yang lain dan mengarah tepat kiblat sesuai dengan ajaran Islam. Waktu itu Islam sudah mulai berkembang pesat di Galuh atau di Kabupaten Ciamis.
Jadi potensi juga Kabupaten Ciamis itu banyak, mulai dari perdagangan, terus hasil pertanian, juga ikon sekarang banyak situs-situs atau peninggalan cagar budaya ya. Ada situ Panjalu, situ Lengkong Panjalu, yang itu juga kerajaan Panjalu, kerajaan kecil tapi lebih dulu memeluk Islam. Kemudian ada situs Astana Gede Kawali, yang itu situs kedua terpenting dari kerajaan Galuh, dan itu menjadi situs terakhir Prabu Siliwangi yang ketiga atau Sri Baduga Maharaja, yang kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor. Kemudian situs yang pertama yang penting dari sebuah kerajaan besar adalah situs Karang Kamulyan, tentunya yang berbatasan antara Kecamatan Cijengjing dan Kecamatan Cisaga. Luasnya cukup besar, diapit oleh dua sungai, karena dulu Reti Kandayun memperoleh wangsit membangun sebuah kerajaan di pertemuan kedua sungai yang disebut sekarang sebagai Patimuan, pertemuan dua sungai besar, dan itu menjadi awal mula situs Karang Kamulyan ataupun kerajaan Galuh. Di luar itu, seperti kejadian-kejadian yang cukup miris, yaitu kejadian Bubat, pertentangan dengan kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur, Trowulan, Kang Idat sudah bahas sebelumnya. Jadi mengingatkan bahwa Kabupaten Ciamis tidak bisa terlepas dari sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Galuh yang berarti permata, dan luas wilayahnya juga menjadi kebanggaan kita, terutama masyarakat Sunda. Ajarannya juga termasuk ajaran Galuh ataupun Pikuku Sunda, yang sebenarnya bukan agama tapi sebuah ajaran kebudayaan atau ajaran kehidupan masyarakat, bagaimana hubungan dengan masyarakat, bagaimana hubungan dengan alam, bagaimana mengelola alam, dan bagaimana kita hidup di alam yang ini. Juga sedikit kita bahas bahwa kenapa di daerah Sunda tidak banyak ditemukan candi ataupun tidak banyak ditemukan yang berupa bangunan. Beda halnya dengan Jawa Tengah, Jawa Timur banyak ditemukan candi. Di sini lebih banyak ditemukan batu panjang atau batu satangtung, itu menjadi simbol, dan di simbol itu di setiap ada batu panjang ataupun ada situs megalitum di situ pasti ada kuncen atau ada juru cerita ya. Di situ bekas apa, bekas peninggalan siapa dan tokoh siapa yang ada di situ masih panjang. Kemudian ada makam-makam keramat yang disebut tokoh bukan tokoh sembarangan, makam sebelum Islam dan juga makam Islam banyak sekali. Kita mengalah barokah, juga teman-teman bisa berziarah sekaligus nanti berkunjung untuk melihat perhelatan olahraga terbesar di Jawa Barat, Porda Jawa Barat, yang menjadi tuan rumahnya adalah Kabupaten Ciamis. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idat sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kita tunggu di Kabupaten Ciamis, kita berwisata di Kabupaten Ciamis dengan potensi wisata yang luar biasa dan potensi kebudayaan yang juga luar biasa. Banyak peninggalan, banyak yang kita bisa gali, pengetahuan agar bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari. Itu saja, jangan lupa yang belum subscribe channel Kang Idat di subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar Kang Idat makin semangat bikin video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.